Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Lauren Willing, NIM 202431-085 dari jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Penggunaan Artificial Intelligence atau AI terhadap proses belajar dan kesiapan kerja mahasiswa. Nah, sekaligus di sini saya ingin menjelaskan mengenai poster yang saya buat berdasarkan hasil dari penelitian saya tersebut. Oke, ini dia merupakan eh, makalah dari penelitian saya, yaitu dampak penggunaan artificial intelligence terhadap proses belajar dan kesiapan kerja mahasiswa. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini perkembangan teknologi saat ini tuh sangat besar, terutama pada bidang artificial intelligence atau AI ya. Nah, jadi teknologi ini sudah menjadi satu bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus gitu, atau di lingkungan pendidikan, bisa di sekolah, di kampus, ataupun bahkan di saat kita bekerja. Nah, jadi eh, saat ini banyak mahasiswa yang memanfaatkan AI untuk mencari informasi, memahami materi kuliah, mencari referensi, atau membantu menyelesaikan tugas dari dosen gitu. Nah, tapi di balik eh, berbagai kemudahan yang disediakan oleh AI ini, penggunaan AI ini juga memiliki tantangan seperti kayak ketergantungan terhadap teknologi, eh, terus untuk kemungkinan informasi yang kurang akurat, serta eh, bisa terjadi resiko plagiarisme gitu apabila digunakan dengan tidak bertanggung jawab, jadi plek-ketiplek gitu. Nah, jadi karena alasan tersebut, saya ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana sih dampak penggunaan AI terhadap mahasiswa dari proses mereka belajar dan kesiapan kerja. Nah, untuk tujuan penelitian ini dapat dilihat di sini, yaitu untuk mengetahui tingkat penggunaan artificial intelligence oleh mahasiswa, mengetahui manfaat penggunaan AI dalam proses pembelajaran, menganalisis dampak negatif terhadap penggunaan AI menurut mahasiswa, dan menganalisis pengaruh AI terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Nah, di sini eh, ada tinjauan pustaka. Dapat kita lihat di sini, AI ini atau kecerdasan buatan ini merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan. Nah, dalam dunia pendidikan, AI dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran yang membantu mahasiswa memperoleh informasi, memahami materi, serta menyelesaikan tugas akademik. Nah, contoh aplikasinya itu sendiri seperti ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, dan yang lainnya. Tuh. Nah, menurut Supriyadi dan kawan-kawan, penggunaan AI ini yang didukung dengan literasi digital yang baik itu dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dari mahasiswa. Nah, ini ada perkembangan artificial intelligence dalam pendidikan. Ini telah mengubah bagaimana cara mahasiswa ini memperoleh informasi dan belajar. Kalau misal dalam sebelumnya itu menggunakan buku, jurnal, dan mengandalkan penjelasan dari dosen. Nah, saat ini tuh AI ini menjadi salah satu alternatif sumber belajar yang bisa membantu memberikan eh, jawaban, penjelasan, ataupun referensi secara cepat. Nah, apalagi AI ini dapat kita akses kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, untuk manfaat AI bagi mahasiswa ini yaitu tadi ya dapat mendukung proses
belajar dari mahasiswa, memperoleh informasi, memahami materi, menyusun ide. Oke, kita bisa lanjut saja ke dalam metode penelitian. Nah, di sini untuk metode penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yaitu saya melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang saya buat melalui Microsoft Forms, kemudian diisi oleh mahasiswa gitu dari Institut Teknologi PLN dari beberapa program studi. Nah, kemudian untuk data yang diperoleh ini saya analisis dalam bentuk tabel, grafik, dan presentase. Jadi dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan AI di kalangan mahasiswa gitu. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian sendiri, eh, dari penelitian yang saya lakukan, seluruh responden atau mahasiswa itu memberikan 100% 100% menyatakan pernah menggunakan artificial intelligence atau AI dalam proses mereka belajar gitu. Selain itu, sebagian responden juga menyatakan bahwa mereka sering menggunakan AI untuk membantu memahami materi kuliah, mencari referensi, dan menyelesaikan kayak tugas dari dosen yang mereka dapatkan gitu. Nah, mayoritas responden juga eh, berpendapat bahwa AI ini membuat proses menjadi lebih efektif karena informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah gitu. Oke, ini juga selain dalam dalam membantu dalam kegiatan belajar, beberapa responden juga berpendapat bahwa kemampuan dari menggunakan AI ini akan menjadi salah satu keterampilan yang penting ketika memasuki dunia kerja gitu bagi mereka. Jadi hal ini menunjukkan bahwa AI itu tidak hanya bermanfaat di dalam dunia pendidikan, tapi mendukung kesiapan mahasiswa untuk menghadapi perkembangan teknologi di berbagai bidang pekerjaan gitu di masa yang akan datang lagi. Nah, ini ada tantangan penggunaan AI. Di sini meskipun banyak memberikan manfaat ya seperti yang kita tahu, dalam penelitian ini juga saya menemukan beberapa tantangan dari beberapa mahasiswa, yaitu kekhawatiran terhadap AI, yaitu kemungkinan AI ini memberikan informasi yang kurang akurat gitu. Jadi informasi tersebut tetap perlu kita eh, verifikasi gitu menggunakan buku, jurnal, atau sumber dari sumber yang resmi lainnya gitu. Jadi harus kita eh, analisis lagi dari jawaban AI ini. Nah, selain itu juga beberapa responden itu mengkhawatirkan itu adanya ketergantungan terhadap AI, risiko plagiarisme, dan menurunnya kemampuan dari berpikir kritis mahasiswa apabila mahasiswa ini ketergantungan menggunakan AI. Jadi semuanya itu menggunakan AI gitu. Jadi penggunaan AI ini harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menggunakan kemampuan berpikir yang mandiri dan kritis gitu. Oke, untuk penjelasannya kira-kira sekian saja agar tidak terlalu panjang. Nah, ini untuk kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa AI ini menjadi salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
Dan juga untuk para responden itu menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan AI sebagai pendukung belajar untuk mencari informasi atau memahami materi perkuliahan atau mengerjakan tugas gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa AI ini telah menjadi bagian dari aktivitas belajar mahasiswa di era sekarang ini. Juga untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap penggunaan AI. Selain itu, memberikan manfaat, eh, selain memberikan manfaat, responden ini juga menyadari bahwa ada beberapa tantangan dalam penggunaan AI. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada informasi yang tidak akurat, ketergantungan, plagiarisme. Jadi perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir yang kritis sama literasi digital dan verifikasi informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Jadi secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa artificial intelligence ini memberikan dampak positif terhadap proses belajar dan mampu meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia kerja. Tapi pemanfaatannya ini harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi manfaat yang diperoleh itu dapat eh, digunakan secara optimal tanpa mengurangi kemampuan dari berpikir dan etika akademik dari mahasiswa gitu. Menurut saya cukup sampai di sini untuk penjelasan dari hasil penelitiannya. Selanjutnya kita akan beralih ke dalam poster sosialisasi yang telah saya buat berdasarkan hasil penelitian saya ini. Oke, ini adalah eh, poster yang saya buat berdasarkan hasil penelitian saya yang tadi, dan poster ini berjudul Bijak Menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk belajar atau pembelajaran itu. Nah, tujuan dari poster ini itu memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, mengenai apa sih pentingnya memanfaatkan AI secara bertanggung jawab gitu. Nah, di sini ada pada bagian tengah itu terdapat contoh kasus. eh untuk kasus ini yang menjelaskan bahwa penggunaan AI seperti ChatGPT dan AI lainnya kayak Gemini, Claude, dan lain sebagainya ini semakin meningkat di kalangan mahasiswa untuk membantu memahami materi, mencari referensi, dan menyelesaikan tugas itu dari dosen. Tapi penggunaan AI ini tanpa analisis itu dapat menyebabkan plagiarisme dan menurunkan kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa gitu. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya ini ya ada bisa dilihat di sini itu memahami materi lebih cepat, membantu mencari referensi, meningkatkan efisiensi belajar, mendukung kesiapan kerja, dan meningkatkan literasi digital. Tapi ada dampak negatifnya, yaitu eh, ketergantungan terhadap AI, resiko plagiarisme, informasi yang belum akurat, menurunkan kemampuan kritis untuk berpikir, dan potensi penyalahgunaan data gitu. Nah, pada bagian bawah ini ada ajakan saya kepada masyarakat atau mahasiswa ya untuk menggunakan AI ini secara bijak gitu dan selalu memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya serta menjadikan AI ini sebagai alat bantu belajar dan tetap menjunjung tinggi etika akademik gitu. Jadi eh, kita tidak semena-mena untuk menggunakan AI ini gitu. Jangan langsung kita apa yang kita cari di AI langsung kita plek-ketiplek gitu. Langsung kita eh, salin gitu. Langsung kita ambil, tidak kita saring, kita tidak kita analisis lebih dalam gitu.
Tidak kita bandingkan dengan misalnya dengan jawaban dari jurnal-jurnal atau dari sumber-sumber yang lain gitu. Nah, jadi saya harap poster ini nih dapat ya membantulah untuk meningkatkan kesadaran untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa terlebih untuk mereka mampu memanfaatkan dan lebih meningkatkan untuk teknologi AI ini secara bertanggung jawab gitu ya. Jadi tidak hanya gunakan saja, tapi bisa kita kembangkan, manfaatkan dan kembangkan gitu untuk mendukung perkembangan teknologi yang ada di era sekarang ini. Untuk eh, presentasi saya kira cukup untuk sampai di sini. Sebagai penutup, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, eh, dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence ini memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, terutama membantu mereka dalam proses belajar dan meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja. Tapi manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila AI ini dimanfaatkan secara bijaksana serta disertai dengan kemampuan berpikir yang kritis dari pengguna AI ini. Demikian untuk presentasi yang dapat saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.